Segitiga restitusi. Nah, ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, yang mana memiliki tujuan memperbaiki hubungan. Nah, dalam segitiga restitusi terdapat 3 strategi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, bagian ini adalah bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Inilah yang perlu disadari oleh pendidik. Nah, di sini menunjukkan bahwa anak tersebut mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Nah, dengan demikian, kita sebagai pendidik harus bisa memposisikan diri siswa sehingga mereka dapat memahami kembali identitas mereka. Misalnya, dengan mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Strategi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, dari suatu permasalahan yang ditimbulkan oleh siswa, maka pendidik harus mampu memvalidasi kebutuhan mereka tanpa harus menghakiminya. Dengan demikian, guru bisa menggunakan beberapa kalimat berikut. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Strategi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2 tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, hal tersebut penting sekali untuk kita tanyakan keyakinan kepada siswa itu sendiri untuk mengetahui kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Sebagai contoh, dengan pertanyaan pertama, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Yang kedua, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu tadi 3 strategi atau 3 langkah dalam segitiga restitusi yang bisa kita lakukan sebagai pendidik dalam mengatasi suatu permasalahan yang ditimbulkan oleh murid. Apabila kita mampu melaksanakan segitiga restitusi, maka kita bisa dikatakan bahwa kita sudah berada sebagai sikap posisi di bagian sebagai manajer.
Terima kasih Bu atas nasihat yang diberikan kepada saya. Saya akan merubah jam tidur saya sehingga tidak akan merugikan diri sendiri dan orang lain lagi. Terima kasih Bu atas nasihat. Saya akan berpenampilan lebih baik lagi agar tidak melanggar peraturan sekolah.